Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Namun, sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga pada pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kemanfaatan, dan semoga materi dapat cepat dipahami oleh kalian. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Ya, ini adalah sekarang kita perhatikan contoh surat pribadi berikut ya. Ini surat pribadi 1. Kita baca ya. Malang 14 November 2015. Salam semangat belajar. Apa kabarmu, Ozi? Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu, sepupu dan sahabatmu, Viola. Ini surat ini dikirimkan oleh Viola kepada Ozi, yang mana Ozi adalah sepupu dan sahabatnya. Ini namanya jenis surat pribadi, surat yang dikirimkan dari orang ke orang ataupun dari Viola dikirim kepada Ozi. Sekarang kita perhatikan contoh surat pribadi yang kedua. Surat pribadi yang kedua. Ibu Ratna yang baik. Ketika surat ini ditulis, saya sedang di atas perahu diantar Bapak bersama Pak Guru menuju kecamatan untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Saya bangga mengenakan seragam sekolah yang Ibu kirim untuk kami. Semua buku yang Ibu sediakan buat kami sangat membantu untuk belajar ilmu pengetahuan umum. Bapak juga sudah sadar pentingnya sekolah buat saya. Bapak akan kerja keras supaya saya bisa sekolah di SMA. Ibu Ratna yang baik, hari ini juga saya kehilangan sahabat karena dia harus ikut orang tuanya pindah ke Banjarmasin. Saya sedih, tapi langit biru di atas Danau Jempang telah menghibur hati yang gundah. Kedatangan Ibu dan Mister ke tempat kami membuat saya ingin terus belajar tentang apa saja. Kami memang jauh berada di pedalaman. Kami juga punya cita-cita yang tinggi. Kami hanya ingin bisa berbagi ilmu seperti Ibu dan Mister. Kami tidak ingin danau yang indah ini digusur oleh perusahaan batu bara. Karena itu, kami harus pandai. Salam dari Danau Jempang, dari dia. Ini dari dua contoh surat pribadi ini. Ini sama-sama dikirim oleh pribadi ya, perorangan. Untuk perorangan juga. Nah, untuk mengetahui kesimpulan dari surat pribadi pertama dan surat pribadi kedua, kita coba jawab pertanyaan tentang bagaimana cara menyimpulkan surat pribadi. Setelah kalian sudah menyimak tadi surat pribadi pertama dan kedua, kita lihat lagi surat pribadi yang surat pribadi pertama mengirimkan Viola untuk Ozi, yang isinya itu tentang menanyakan bagaimana keadaannya, kabarnya, apakah di sana terganggu karena bencana asap. Si Fiona dan ayahnya ingin berkunjung ke tempat tinggalnya Ozi untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi program desa bebas api. Seperti itu. Jika memang berkenan, maka Viola dan orang tuanya akan berkunjung ke rumah Ozi. Nah, surat pribadi yang kedua itu berisi tentang
pernyataan terima kasih dari dia karena sudah diberikan ilmu oleh Ibu Ratna dan Mister. Di sini tidak disebutkan ya Mister siapa. Karena dia sempat berkunjung ke desanya, ke pedalaman di Danau Jempang, dan Ibu Ratna dan Mister itu memberikan ilmu atau mengajar di tempat dia tinggal, dan dia berterima kasih mengirim surat kepada Ibu Ratna seperti itu. Nah, apa maksud dari surat pribadi? Surat pribadi yang pertama itu menanyakan keadaan sahabat atau teman tadi ya, sepupu yang terdampak bencana asap, dan menanyakan kesediaannya untuk dikunjungi karena ia dan ayahnya hendak memberikan penyuluhan program desa bebas api. Itu maksud dari surat pribadi yang pertama. Nah, lalu bagaimana maksud dari surat pribadi yang kedua? Surat pribadi yang kedua yaitu menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Ratna dan Mister karena telah memberikan ilmu untuk anak-anak di pedalaman. Berkat mereka berdua, dia belajar banyak untuk bisa menjadi pandai agar dapat melestarikan tempat tinggalnya. Maksud dari surat pribadi yang pertama menanyakan kabar, keadaan karena di sana terdapat bencana asap, dan menanyakan kesediaannya untuk dikunjungi karena ayahnya dan ia ingin memberikan program penyuluhan desa bebas api. Dan yang kedua itu menyampaikan rasa terima kasih karena Ibu Ratna dan Mister telah memberikan ilmu untuk anak-anak di pedalaman. Berkat keduanya, mereka bisa menjadi anak-anak yang pandai dan harapannya dapat melestarikan tempat tinggalnya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, mengapa Viola mengirim surat kepada Ozzy? Ayo, kira-kira apa? Nah, mengapa Viola mengirim surat kepada Ozzy? Yaitu Viola dan ayahnya ingin berkunjung ke tempat Ozzy untuk memberikan penyuluhan desa bebas api. Ya, dari pertanyaan pertama juga bisa termasuk ya. Bisa juga menjawab pertanyaan yang ketiga. Lalu pertanyaan keempat, mengapa dia mengirim surat? Yaitu dia ingin berterima kasih atas jasa Ibu Ratna dan Mister terhadapnya karena sudah diberikan ilmu pengetahuan ya, sehingga dia menjadi pandai. Seperti itu. Bisa ya menyimpulkan surat pribadi. Cara menyimpulkan surat pribadi itu pertama kalian harus dibaca dulu. Keseluruhannya dibaca dengan teliti, dengan cermat. Kemudian kalian imajinasikan ataupun kalian bisa maksud dari surat pribadi itu untuk apa sih, tentang apa sih? Nah, itu merupakan kesimpulan dari sebuah surat. Jadi untuk menjawab kesimpulan yaitu maksud ya. Maksud dari surat itu apa? Itu nanti bisa menjawab kesimpulan. Misalkan ada pertanyaan, bagaimanakah kesimpulan dari surat pribadi tersebut? Maka kalian harus terpersit dalam pikiran kalian maksud. Nah, berarti ketika kalian ada soal menyimpulkan, berarti maksudnya dari garis besar surat pribadi itu maksudnya apa? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Kemudian masuk ke surat dinas. Nah, ini ada surat dinas 1, contoh surat dinas 1. Kita baca ya. Kop surat tertera Sekolah Menengah Pertama Negeri 43, Jalan Pahlawan, Trip 2 nomor 102, Makassar. 15 April 2015. Hal ucapan terima kasih. Yang terhormat, Pimpinan Museum Hasanuddin, Makassar. Dengan hormat, kami mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan dan layanan pihak Museum Hasanuddin Makassar kepada siswa SMPN 43 saat kegiatan karya wisata minggu lalu. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesabaran menjawab semua pertanyaan siswa kami dan kesibukan atas kunjungan kami. Kami perlu menyatakan bahwa keluarga besar SMPN 43 merasa puas atas kunjungan ke Museum Hasanuddin Makassar. Semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan di masa mendatang. Hormat kami, Kepala Sekolah Andi Laki Mapak SPD. Nah, ini
surat dinas yang ini itu isinya apa sih? Isinya itu dari sekolah SMP 43 Makassar itu mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan pelayanan yang sangat baik oleh Museum Hasanuddin Makassar, dan harapannya semoga kerjasama tetap terjalin apabila ada kegiatan yang memerlukan kerjasama antara SMP 43 dan Museum Hasanuddin Makassar, seperti itu. Kemudian kita coba perhatikan surat dinas yang kedua. Jakarta 20 Mei 2015. Hal permohonan izin atas nama Elvira Kete kepada yang terhormat guru mata pelajaran di SMP Negeri 3 Malang. Dengan hormat, dengan ini saya orang tua Elvira Kete memohon Bapak untuk mengizinkan anak kami tidak masuk sekolah pada 25 November 2015 karena ada kepentingan keluarga. Demikian surat permohonan izin ini saya buat atas perhatian dan izin yang Bapak berikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tak lupa kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Hormat saya Ledelete. Nah, surat dinas yang kedua ini isinya tentang orang tua Elvira Kete, yaitu Ledelete, itu memohon kepada guru mata pelajaran di SMP Negeri 3 Malang untuk mengizinkan anaknya Elvira Kete untuk izin tidak masuk kelas atau tidak masuk sekolah karena ada kepentingan keluarga. Nah, bagaimana cara menyimpulkan surat dinas 1 dan surat dinas 2 ataupun surat dinas yang lainnya? Yaitu kita perlu menjawab seperti tadi, 3 pertanyaan ya. Ingat, kata menyimpulkan itu berarti maksud dari bacaan atau surat ya. Kita lihat. Kita baca ya, surat dinas yang pertama. Apa maksud dari surat dinas 1? Yaitu penyampaian rasa terima kasih dari pihak sekolah atas pelayanan Museum Hasanuddin saat sekolah berkunjung ke sana. Ya. Penyampaian rasa terima kasih ketika saat sekolah berkunjung ke museum. Lalu, apa maksud dari surat dinas yang kedua? Yaitu penyampaian permohonan izin tidak bisa masuk sekolah karena ada kepentingan keluarga. Nah, surat dinas yang kedua ini hampir mirip seperti surat pribadi ya. Ini juga menjawab pertanyaan yang ketiga. Mengapa surat permohonan izin tersebut berbentuk surat dinas bukan surat pribadi? Ya, kan di pembelajaran sebelumnya surat dinas itu pasti ada kop surat atau kepala surat ya enggak. Nah, surat ini tidak ada kop surat tapi dikatakan itu surat dinas. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena surat ini ditujukan kepada instansi atau lembaga. Walaupun yang mengirimkan surat itu dari pribadi, tapi ini ditujukan ke lembaga dan sifatnya resmi atau formal. Resmi meminta izin kepada pihak sekolah untuk izin tidak masuk sekolah karena ada acara kepentingan keluarga. Ini sebenarnya masuknya surat setengah resmi atau surat setengah resmi. Jadi tapi ini bisa dikatakan menjadi surat dinas karena surat ini ditujukan kepada instansi atau lembaga dan bahasanya juga bahasa yang resmi atau formal. Jadi tidak bahasa pribadi seperti misalkan yang tersayang Ibunda Ratna, itu tidak ada. Jadi bahasanya resmi. Bisa dipahami ya bagaimana cara menyimpulkan surat. Ingat, menyimpulkan itu berarti maksud atau garis besar dari sebuah bacaan atau garis besar dari surat itu tentang apa. Yaitu disimpulkan seperti itu. Baik, bisa dipahami ya. Gampang kan? Nah, pembelajaran kita hari ini selesai dan semoga pembelajaran hari ini diberikan mudah dipahami dan semoga kalian di pelajaran-pelajaran selanjutnya kalian bisa mengikuti dengan baik dan semoga nilai pada KD ini menyimpulkan surat dinas dan pribadi kalian dapat nilai yang memuaskan. Amin. Terima kasih. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun perilaku Bapak yang salah. Pak, mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.